Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Apa sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, tolong dipimpin doanya ya Ananda. Ya Bu. Sebelum belajar maka kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa pembelajaran kita pada hari ini lancar ya Ananda. Ya Bu. Baik, sebelum kita mau pelajaran, Ibu akan mengaksepsi dulu kehadiran Ananda. Fauzah Ramadhani, Anida Ulusna. Ya Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya, hadir semua pada hari ini. Jadi Ananda semua, tolong rapikan dulu tempat duduknya ya. Kalau ada sampah diambil ya Ananda. Ya Bu. Ya Bu. Baik Ananda semua, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai qada dan qadar. Oke Ananda? Ya Bu. Qada dan qadar. Jadi Ananda, tentu kan sebelum kita memulai pembelajaran, tentu kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Jadi Ananda semua, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah supaya Ananda semua itu memahami qada dan qadar sebagai bagian dari rukun iman dan juga menunjukkan sifat sabar, tawakal, serta meyakini bahwa qada dan qadar itu ada. Dan juga nanti dari sikap sabar, tawakal dan juga tanggung jawab, jadi nanti Ananda semua bisa menerapkannya dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Selanjutnya Ananda, dengan Ananda mempelajari qada dan qadar, yang nantinya Ananda dalam kehidupan sehari-hari kan kita pasti mengalami hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi seperti Ananda gagal, contohnya saja ketika Ananda ujian, Ananda sudah berekspektasi bahwa nilai Ananda ini tinggi, sedangkan nilai Ananda rendah. Maka dengan adanya itu kita harus meyakini bahwa qada dan qadar itu ada Ananda. Jadi dengan adanya qada dan qadar, Ibu harap Ananda tidak putus asa ya Ananda. Ya Bu. Jadi Ananda semua kan sebelumnya Ananda sudah tahu apa itu qada dan qadar? Belum Bu. Nah, jadi kan pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai qada dan qadar, yakni ketentuan dari Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang mana dengan memahami qada dan qadar ini kita akan belajar mengenai sikap sabar dan juga tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Jadi anak-anak semua, di mana kita pada pembelajaran kali ini kita memakai kurikulum cinta, yakni adalah cinta kepada Allah, cinta kepada diri sendiri dan juga cinta kepada sesama. Baik Ananda, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin Anda semua mengisi soal yang Ibu beri agar Ibu tahu sejauh mana kemampuan Ananda dalam mempelajari dan juga mengartikan qada dan qadar itu apa ya Ananda. Mari Ibu kasih dulu ya soal, isi ya Ananda. Anidaul, Fauzah. Namanya Anidaul. Fauzah yang lupa namanya ya Fauzah. Isi Ananda. Isi saja sesuai dengan kemampuan Ananda. Sudah Anidaul? Fauzah? Boleh dulu ya Ananda. Sepertinya Ananda Ibu ada yang mengerti dan juga yang belum mengerti ya mengenai qada dan qadar ini. Iya Bu. Baik, Ibu akan supaya Ananda lebih mengerti dan paham, Ibu akan
menyampaikan materi dan juga supaya Ananda paham dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik Ananda, jadi qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali atau terhadap segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluk Tuhan. Jadi adapun dan bersifat pasti serta tidak diubah. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan atau ketetapan dalam kehidupan nyata yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ananda semua, adapun dalil kepada qada dan qadar ini adalah surah Ar-Ra'd ayat 9 yang dapat kita maknai atau yang dapat kita pahami bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi dengan adanya surah Ar-Ra'd ini, dia mengajarkan bahwa keadaan seseorang itu tidak dapat diubah kecuali dirinya sendiri bertekad ingin mengubah keadaan dia tersebut. Jadi Ananda, mungkin Ibu tidak terlalu ingin menyampaikan materinya secara luas supaya Ananda bisa berpikir, dan juga Ibu ingin menayangkan video supaya Ananda bisa menyimak dan juga mencatat apa perlu ada materi yang ingin Ananda yang penting dari video tersebut. Oke Ananda? Tolong simak ya Pauza, Anidaul. Kalau ada yang penting tolong dicatat ya Nanda mengenai materi kita. Si Anidaul, Pauza, ada yang penting dicatat ya. Kalau ada yang penting dicatat. Nanti kita akan membahas mengenai materi yang ada juga di video dan juga materi yang Ibu jelaskan tadi. Setelah Ibu menampilkan video tadi, video pembelajaran yang Ibu beri tadi, apakah ada pertanyaan yang muncul dari video tersebut? Apakah Anda ada ingin bertanya kepada Ibu mengenai materi yang Ibu tampilkan tadi? Saya Bu, Ya, Anidaul. dari Bu, hubungan qadar dengan doa itu apa Bu? Baik Anidaul, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Ananda, pertanyaan Anidaul itu sangat bagus. Apa hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa tadi kan Anidaul? Jadi dapat Ibu jawab dan juga dari pertanyaan Anidaul itu bahwa hubungan antara qada dan qadar dan juga ikhtiar dan doa itu adalah sangat erat Anidaul. Jadi di mana setiap manusia itu tetap wajib berikhtiar dan berdoa karena takdir yang bisa diubah yaitu melalui usaha kita sendiri. Jadi kan Ibu sudah menampilkan video nih. Jadi adapun dari isi video yang Ibu tampilkan tadi, contohnya Pauza dia pandai melukis, sedangkan Anidaul tidak pandai melukis. Jadi Anidaul itu harus berusaha dan juga gigih supaya dia juga pandai dan juga bisa melukis seperti Pauza. Tidak boleh rendah, tidak boleh
merasa dirinya tidak bisa, tetapi dia harus berusaha. Dan juga Anidaul harus sabar dan juga bertawakal kepada Allah. Ya, Anda semua kan kita sudah mempelajari nih mengenai kode dan cadar. Jadi ibu ingin membagi Ananda menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 Pauza dan kelompok 2 Anidaul. Yang mana ini adalah kartu refleksi diri. Ibu harap Ananda, kan setelah kita mempelajari nih, ibu ingin Ananda sejauh mana diri Ananda bisa atau tidak bisanya. Oke? Diisi ya Anidaul. Siap Pauza? Apakah sudah siap Ananda? Sudah Ibu. Boleh dikumpulkan dulu kepada ibu ya. Baik, setelah ibu lihat dan juga ibu periksa kartu refleksi Ananda isi dengan baik. Jadi ibu ingin Ananda mempresentasikan hasil daripada kartu refleksi ini dari tempat duduknya masing-masing saja Ananda, tapi tampilnya berkelompok ya. Nanti kalau kelompok 1 yang tampil, kelompok 2 dicatat pertanyaan yang ingin ditanya atau saran kepada temannya ya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Kalau saya Bu bisa mengaji, tapi kayak masih susah di itunya Bu, panjang pendeknya, tajwidnya itu masih terbata-bata Bu. Baik Pauza, penampilan Pauza selanjutnya kepada kelompok 2 untuk menanggapi dan juga jika ada pertanyaan ditanyakan kepada kelompok 1 ya Ananda. Baik Bu. Jadi Bu, menurut kami Pauza itu harus tetap belajar, jangan rendah diri, jangan mudah menyerah. Dia bisa belajar ke orang tuanya atau ke guru ngaji Bu, supaya membaca Al-Qur'annya lebih lancar. Bagus, beri dulu apresiasi kepada kelompok 2 yang telah menanggapi. Baik, selanjutnya pada kelompok 2 dipersilakan. Nanti kelompok 1 jika ada pertanyaan juga saran tolong disampaikan ya Ananda. Baik Bu, terima kasih Bu. Kami dari kelompok 2. Dari Bu, pengalaman saya pribadi, semester kemarin saya dapat juara 1 Bu. Tapi karena banyak bermain, saya jadinya ranking 5 Bu. Oh, bagus, bagi dulu apresiasi kepada kelompok 2. Kelompok 1, jika ada yang ingin ditanyakan dan juga diberi saran, boleh Ananda? Bu, sebaiknya Uul lebih mengurangi waktu bermainnya Bu. Nah jadi misalnya nih, sebenarnya boleh aja Uul bermain, tapi kurangi waktu bermainnya Bu, supaya nilai Uulnya juga tidak menurun Bu. Mungkin sekian Bu. Baik, tanggapan dari kelompok 1 itu bagus dan juga betul kata Pauza ya. Kalau Anidaul kan biasanya Anidaul itu ranking 1 Ananda. Gara-gara Anidaul bermain dan juga tidak belajar turun ke ranking 5. Jadi Ananda jangan berkecil hati bahwa Ananda tidak mendapatkan ranking 1 lagi. Ananda itu harus tetap belajar dan juga dikurang-kurangi bermain tuh ya Ananda, dan tetap belajar agar Ananda bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Berarti dari kartu refleksi yang Ibu beri, Ananda sepertinya sudah mengerti dan paham mengenai materi yang Ibu beri ya Ananda. Baik, sepertinya Ananda sudah mengerti. Ibu ada soal yang mana soal ini Ibu akan beri kepada Ananda dan Ananda isi sesuai pembelajaran yang Ibu pelajari tadi, dan juga Ibu harap Ananda bisa mengisinya ya Ananda. Anidaul, ini Pauza, jangan lupa namanya ya Anidaul. Nanti Ibu tidak tahu memperiksanya namanya siapa, dan kelasnya juga dibikin nanti Anidaul. Pauza juga, Pauza namanya. Isi Ananda, kalau sudah siap nanti kasih tahu Ibu. Siap Bu. Siap Ananda, kumpul ya Ananda. Ini tugas Ibu kumpulkan ke Ibu dulu ya. Besok pada pertemuan berikutnya kita akan memeriksa tugas ini secara bersama-sama.
Baik Ananda semua, sepertinya kita sudah memasuki kepada akhir dari pertemuan kita pada hari ini ya Ananda. Jadi Ibu, apakah Ananda semua ada yang ingin bertanya mengenai materi Ibu jelaskan pada hari ini? Tidak, Bu. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin Ananda menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kepada saudari Ani Daul, boleh disimpulkan nak? Baik Bu, jadi dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar itu mengajarkan kita untuk meyakini setiap ketentuan Allah sebagai yang terbaik dalam hidup kita, Bu. Bagus, beri dulu apresiasi kepada Ani Daul. Jadi kesimpulan dari Ani Daul itu sudah bagus, tapi Ibu akan lebih menyimpulkan lebih luas lagi supaya anak-anak Ibu itu paham dan lebih mengerti lagi ya Ananda. Kan kita mempelajari nih tentang qada dan qadar. Jadi qada dan qadar itu adalah mengajarkan kita untuk meyakini setiap ketentuan Allah itu sebagai yang terbaik dalam kehidupan kita, di mana kita harus selalu sabar, berikhtiar kepada Allah. Jika misalnya kita belum bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu kita tidak boleh berkecil hati. Jadi kita itu harus berusaha supaya bisa mencapai hal yang kita inginkan tersebut. Dan tidak lupa juga kita bertawakal kepada Allah. Jadi anak-anak semua, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian dulu ya Ananda. Jadi Ananda semua, mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Ibu harap Ananda bisa lebih memahami lagi mengenai qada dan qadar ini. Jadi Ananda semua, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak semua. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan dan semoga kelas kita yang direnovasi itu sudah bisa digunakan dan juga kita tidak belajar di luar ruangan lagi karena kelas kita direnovasi kemarin anak-anak. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.